Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Dini Putri, NIM 1830203074 dari jurusan Hukum Tata Negara 6C. Yang saya hormati yaitu Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Hak Azazi Manusia, yaitu Bapak Dosen Roni Effendi MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS saya tentang hak hidup sebagai hak konstitusional yang bersifat derogable dalam hukum hak azazi manusia di Indonesia. Yang pertama, kita membahas hak hidup dalam konstitusi. Hak untuk hidup adalah hak dasar yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Setiap keberadaan hak hidup tidak dapat ditawar lagi, yaitu non-derogable. Hak untuk hidup diatur dalam pasal 4 Undang-Undang HAM Hak Azazi Manusia, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan hidup adalah setiap orang, dan sudah sangat jelas bahwa HAM sangat menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Pencantuman hak hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan pasal 28I Undang-Undang 1945 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan, tindakan, dan kegiatan pembunuhan baik dilakukan oleh penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri. Negara harusnya hadir sebagian dari pelindung dan penegakan dalam pemberlakuan hak azazi manusia, khususnya hak untuk hidup. Dijelaskan dalam Sekjen PBB, yaitu Ban Ki-moon yang sangat tegas menyatakan bahwa hidup adalah sesuatu yang sangat berharga dan setiap manusia memiliki hak untuk hidup secara bermartabat karena hak untuk hidup mesti dihormati dan dilindungi. Kita lanjutkan yaitu peraturan tentang hak hidup diatur dalam Undang-Undang 1945 kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Dalam pasal 4 berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak dapat disiksa, dan hak kebebasan pribadi, pemikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak bisa dituntut pada dasar hukum yang berlaku surut dalam hak azazi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Ini merupakan jaminan negara terhadap keberlangsungan kehidupan negara dalam bermasyarakat yang ditegaskan dalam pasal 2 berbunyi negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai secara kodrati yang melekat pada dan tidak dapat dipisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Dalam Undang-Undang 1945, hak untuk hidup merupakan bagian yang masih menjadi perdebatan dan pemberlakuannya di mana Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang masih mengakui dan memberlakukan pidana mati yang jelas dan nyata merupakan pengingkaran terhadap hak hidup manusia. Hak untuk hidup adalah hak azazi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak untuk hidup merupakan bagian dari hak azazi yang memiliki sifat yang tidak dapat ditawar. Artinya, hak azazi ini mutlak yang dimiliki oleh setiap orang karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak azazi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada lagi orang yang berhak untuk mengambil hak untuk hidup orang lain. Dijelaskan dalam TAP MPR nomor 28/MPR/1998 tentang hak azazi manusia dalam Piagam HAM Bab 1 Pasal 1 juga berbunyi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pencantuman hukuman mati dalam beberapa undang-undang juga berlaku di Indonesia, yang merupakan suatu inkonsisten negara terhadap ideologi dan konsisten negara itu sendiri. Jadi, sumber hak untuk hidup bukanlah negara. Negara memainkan peran yang sangat penting sebagai penjaga dan penjamin hak untuk hidup seperti yang dituliskan dalam pasal 28A Undang-Undang 1945. Hak untuk hidup masih diakui keberadaan dalam konstitusi tertinggi negeri ini sebagai hak
yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga pelaksanaan dan peraturan pidana harus kembali ditinjau agar dalam pemberlakuannya tidak menjadi kontradiksi. Pembatasan hak untuk hidup dalam konstitusi, di mana upaya pembatasan terhadap HAM yang tergolong non-derogable right yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM yang menurut penulis bertentangan dengan kewajiban negara, di mana negara harus melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Penjelasan pasal 9 Undang-Undang HAM yang dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan. Hanya dalam dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang HAM. Di atas diketahui bahwa kondisi tersebut seperti pidana mati dan hak untuk hidup dapat dibatasi. Kita lanjutkan, yaitu meskipun secara umum menurut Mahfud Nawad bahwa HAM tidak lagi dianggap secara mutlak tetapi hanya memiliki validitas relatif atau dalam bahasa Jimli Al-Sidiki disebut sebagai mutlak insani, yang bahwa setiap absolutnya berlaku sepanjang rumusan konstitusi itu sendiri merupakan produk perjanjian sosial tertinggi, tidak dapat diubah lagi pada suatu saat. Ketentuan Undang-Undang Dasar yang menentukan sifat absolut dari hak tersebut sebagai non-derogable right atau HAM tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan tetap harus diakui. Yang terakhir yaitu tentang legalitas pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masih menganut pidana mati. Hal ini didasarkan pada maksud semula pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan yang menyatakan bahwa Indonesia tidak menganut HAM yang bersifat mutlak, sehingga dalam hal untuk hidup yang menjadi bagian dari hak asasi dapat dikurangi apabila dilakukan sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pasal pembatasan tentang hak asasi yang termuat dalam pasal 28 huruf J Undang-Undang 1945. Dalam hal inilah yang menjadi dasar berlakunya pidana mati di Indonesia. Pasal 28J yang amandemen kedua Undang-Undang 1945 bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar dari seseorang memiliki pembatasan. Maksudnya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak untuk hidup kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dalam penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan ini justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Jadi Indonesia sebagai negara yang berlandasan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia tidaklah berpandangan bahwa pidana mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia seseorang. Ini tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Manusia mengenai hak untuk hidup dapat dikesampingkan dengan alasan yang sangat darurat tersebut dipidana mati dan dijatuhkan terpidana di mana hal tersebut dapat dibenarkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.